Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainul-Nisa dengan NIM 2020-31239 dari kelas Informatika G. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua dengan judul program kasir titik koma, uses CRT titik koma, type toko sama dengan record. Nah, toko ini menggunakan tipe data record. Record ini maksudnya terdiri dari berbagai jenis tipe data lainnya. Lalu nama, string, kurung siku 8. Nama ini hanya bisa menginput atau memuat 8 karakter. Lalu barang, string, kurung siku 7. Barang cuma bisa menginput sampai 7 karakter. Member itu menggunakan char atau karakter. Lalu jumlah, integer, harga real, diskon real, total real, dan bayar real. Titik koma, n titik koma. Lalu kita masuk ke var, variabel. Nah, terus di sini database titik 2 file of toko. Nah, database ini merupakan nama file dari toko. Terus data titik 2 toko. Nah, data ini merupakan bagian dari toko atau variabel toko. Nah, terus selesai titik 2 char, karakter, i titik 2 real, titik koma, nomor, titik 2 integer, titik koma, no, titik 2 integer, titik koma, nama kasir string, kurung siku 8, prosedur, baca underscore data, titik koma. Di sini kita menggunakan hanya satu prosedur, yaitu baca underscore data. Lalu kita memulai begin assign database, database.txt, titik koma, kurung kurawal, tanda dolar huruf I besar atau I kapital, minus. Nah, di sini assign ialah menghubungkan nama eksternal file ke dalam file variabel. Nah, file variabelnya itu adalah database, sedangkan file eksternalnya itu ialah database.txt. Nah, kurung kurawal tanda dolar huruf I kapital ini adalah untuk menghentikan pengecekan error pada program. Lalu reset database, titik koma, kurung kurawal tanda dolar huruf I kapital minus kurung kurawal. Di sini juga reset. Reset ini untuk membuka file yang sudah ada di disk. Lalu database. Di sini juga untuk menghentikan pengecekan error pada program. Lalu n titik koma begin clrs titik koma nomor titik 2 sama dengan 0 titik koma. Di sini maksudnya nomor dimulai dari angka 1 setelah 0. Apabila kita menginput nomor sama dengan 1, maka yang akan muncul nanti itu pertama adalah 2 bukan 1. Lalu begin assign database.txt titik koma rewrite database. Rewrite ini ialah untuk membuka atau membuat satu file. Lalu reset. Terus go to xy. Go to xy ini untuk menentukan letak output pada layar. Nanti itu outputnya, tulisan login kasir itu berada di baris kedua, kolom ke-25. Karena X ini adalah kolom, Y ini adalah baris. Lalu nanti akan muncul juga tulisan program kasir, toko Susanto Jaya, nama kasir, reader nama kasir. Nah, di sini nilai yang kita input di bagian nama kasir ini akan otomatis masuk ke nilai di bagian variabel nama kasir. Lalu repeat. Nah, terus clrs titik koma akan muncul tulisan form input data. Nah, di sini kita menggunakan baris yang ini lagi karena kita sudah menghilangkan atau menghapus tulisan atau perintah-perintah yang sudah ada sebelumnya, namun tidak hilang secara permanen, cuma hilang sementara. Lalu form input data, toko Susanto Jaya, increment nomor, increment itu untuk menambahkan nilai dari variabel. Lalu
Lalu write nomor, koma nomor. Nomor ini nilai untuk variabel nomor. Lalu akan muncul tulisan member diskon 10%. Lalu terus member Y atau T return data.member. Nah, nilai yang kita input di bagian sini adalah nilai untuk variabel data.member. Maksudnya data.member itu variabel member di file data. Lalu write input nama pelanggan, return data.nama. Nama pelanggan ini juga masuk, nama pelanggan ini juga nilai untuk variabel data.nama. Input nama barang, untuk nama barang ini sama seperti sebelumnya. Nilai yang diinput untuk nilai di variabel data.barang, input jumlah pembelian, jumlah return data.jumlah, input harga barang, harga satuan, data.harga, data.total titik 2 sama dengan data.jumlah kali data.harga. Variabel data.total itu hasil dari data.jumlah dikali data.harga. Lalu write total, data.total. Nah, di sini nilai yang akan muncul total ini adalah nilai dari variabel data.total. Nah, di sini kita menggunakan titik 2, 0.22 karena di bagian variabel data.total ini atau di variabel total ini kita menggunakan tipe data real yang dimana kita harus menggunakan perintah seperti ini untuk memunculkan angka di belakang koma. Nah, apabila angka 2 ini kita pindahkan ke sini dan 0-nya kita pindahkan ke sini, maka tidak akan muncul angka di belakang koma. Karena yang angka di bagian sini ini adalah angka yang dimunculkan di belakang koma. Misalnya satu angka di belakang koma, kita menuliskan angka 1, dua angka di belakang koma kita menuliskan 2, begitu pula seterusnya. Lalu if data.member sama dengan Y kapital or Y kecil, then data.diskon titik 2 sama dengan 0,1 dikali data.total, else data.diskon titik 2 sama dengan 0. Jadi apabila variabel member atau data.member ini diinputkan y besar ataupun yang kecil itu, y kecil itu, maka akan muncul perintah seperti ini. Data.diskon 0,1 dikali dari nilai data.total. Itu untuk data.diskon. Apabila data.member itu bukan huruf y, maka akan memunculkan data.diskon yaitu sama dengan 0. Lalu go to XY, write diskon, data.diskon titik 2, 0.20. Nah, di sini diskon, data.diskon, di sini harusnya kita menuliskan 0.22. Nah, kenapa kita menambahkan perintah seperti ini? Karena di variabel diskon atau variabel data.diskon ini menggunakan tipe data real. Lalu data.bayar titik 2 sama dengan data.total dikurang data.diskon. Untuk keseluruhan untuk yang akan dibayar itu didapatkan dari total dikurang diskon. Lalu total bayar, data.bayar titik 2 0.22. Di sini akan memunculkan nilai dari total bayar atau dari total keseluruhan harga. Nah, di variabel bayar ini juga menggunakan tipe data real. Jadi kita menggunakan seperti ini. Lalu write selesai input Y atau T return selesai. Lalu di sini write database, data, titik, di sini kita akan memunculkan atau menulis dari file yang kita dari data yang sudah kita input itu di file database dan file data. Lalu until selesai Y or Y kecil. Di sini perulangan yang di atas tersebut akan terus berulang sampai kita memilih huruf Y. Namun apabila kita memilih huruf T,
maka program di atas itu akan terus berulang sampai mendapatkan huruf Y. Lalu close database atau menutup file yang aktif jika tidak dibutuhkan lagi. Kan database ini sudah tidak dibutuhkan, jadi kita tutup. Lalu n titik koma. Lalu clrs titik koma. Di sini kita akan menghilangkan atau menghapus perintah yang ada sebelumnya, namun tidak menghapus secara permanen. Lalu begin i.2 sama dengan 0 baca underscore data titik koma. Baca underscore data ini merupakan prosedurnya. Prosedur yang tadi, prosedur itu ialah menuliskan nama prosedur dan aksi apa yang akan dilakukan. Nah, aksi yang akan dilakukan ialah baca underscore data titik koma, lalu begin laporan daftar barang penjualan toko Susanto Jaya, jalan pelan-pelan banyak anak-anak. Lalu 0.2 sama dengan 0. Di sini nomornya itu dimulai dari dimulai dari angka 1 karena kita menulis angka 0. Apabila kita menulis angka 1 di sini, maka nomor yang pertama akan muncul itu angka 2. Lalu while not IOF database do, IOF ini ialah mengetahui status dari file apakah telah mencapai posisi atau perintah akhir. Nah, di sini misalnya IOF itu not atau tidak, maka akan muncul perintah seperti ini, increment no, titik koma, read database, koma data, titik koma. Lalu write nomor titik 22. Di sini maksudnya 2 ini bukan karena real, namun spasinya itu sebanyak 2 kali ke samping. Di sini kosong karena kita memberikan space untuk untuk ditempati dari nilai nomor, nilai 0. Terus di sini data.nama titik 28. 8 ini juga merupakan spasi untuk di sampingnya. Di sini juga kita memberikan space untuk sebagai tempat dituliskannya nilai dari variabel data.nama, seperti data.barang juga, data.jumlah, data.harga. Nah, data.harga ini kan kita menggunakan tipe data real, jadi kita harus menuliskan seperti ini. Nah, di sini data.harga 7.20. Di sini maksudnya 7 ini spasi 7 kali spasi di samping. 0 ini adalah untuk tipe data real. Namun kita juga bisa menggantinya di sini angka 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai berapa angka setelah koma yang akan kita munculkan. Namun di sini saya tidak menginput angka 1 dan seterusnya karena nilai yang akan saya input itu tidak berbentuk koma. Terus data.total juga seperti itu, data.diskon, data.bayar, n titik koma, close database. Kita close file database lagi. Lalu n titik koma, write kasir. Terus di sini koma nama kasir, koma, titik koma. Di sini juga kita memberikan space untuk tempat dituliskannya nilai dari variabel nama kasir. Lalu readle titik koma, n titik koma, n titik. Nah, mari kita run. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Login kasir, nama kasirnya misalnya Inus, member misalnya ya. Di sini akan muncul tulisan member diskon 10%. Lalu nama pelanggan misalnya Nulis, nama barangnya misalnya baju, jumlahnya 4, harganya 40.000.
Nah, totalnya itu ialah 160.000, diskonnya itu 16.000, total bayar ialah 144.000. Di sini akan muncul pilihan selesai input ya atau tidak. Misalnya tidak, kita disuruh memasukkan kita disuruh menginput seperti apa yang sudah kita input sebelumnya. Membernya misalnya ya tidak, lalu nama pelanggannya misalnya Nus, nama barangnya misalnya celana, jumlahnya misalnya 6, harganya 90.000. Maka total harganya itu 540.000, diskon 0, total bayarnya itu 540.000. Nah, apabila saya selesai menginput, saya pilih ya. Nah, akan muncul output seperti ini. Nomor 1, nama pelanggan Wellness, nama barang baju, jumlah 4, harga 40.000, total 160.000, diskon 16.000 karena dia member. Lalu total bayar 144.000. Lalu yang kedua itu nama pelanggan Nuls, nama barangnya ialah celana, jumlahnya 6, harganya 90.000, totalnya 540.000 karena dia bukan member jadi dia tidak mendapatkan diskon. Lalu total bayar 540.000. Kasir, ini loh di sini kasir yang sudah nama kasir yang sudah kita input sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.